Sevilla resmi angkat Quique Sánchez Flores sebagai pelatih baru. Sevilla resmi menunjuk Quique Sánchez Flores sebagai pelatih baru mereka untuk menggantikan Diego Alonso. Flores terakhir kali menangani Getafe yang diberhentikan setelah klub tersebut terjerumus ke zona degradasi. Dan pelatih asal Spanyol berusia 58 tahun ini juga pernah menangani tim Inggris Watford, Espanyol, Atletico Madrid, Benfica, dan juga Valencia. Julian Nagelsmann membuka peluang Toni Kroos kembali ke timnas Jerman. Julian Nagelsmann dikabarkan ingin memanggil Toni Kroos ke timnas Jerman untuk bermain di Euro 2024. Pemain Real Madrid itu memutuskan pensiun dari tim nasional di tahun 2021. Namun jasa sang pemain tampaknya masih dibutuhkan oleh Der Panzer. Sang pelatih bahkan dikabarkan sudah menghubungi Toni Kroos secara langsung untuk bermain di Euro 2024 nanti. Jose Mourinho prediksi Man City juara Liga Inggris tahun ini. Jose Mourinho baru-baru ini telah mengecilkan peluang pemuncak klasemen sementara yakni Arsenal untuk bisa meraih gelar juara di musim ini, dan ia masih merasa bahwa Manchester City merupakan tim unggulan untuk bisa mempertahankan gelar juara. Jose Mourinho menjawab peluang Man City 51% dan Liverpool 49%. Ketika ditanya apakah pemimpin klasemen Arsenal masuk dalam perlombaan gelar juara, Mourinho hanya tersenyum dan bahkan menjawab tidak. PSG dipastikan ikut serta pada Piala Dunia Antar Klub 2025. PSG dipastikan akan ikut bagian pada format baru Piala Dunia Antar Klub yang akan digelar di tahun 2025 mendatang. Format baru kompetisi tersebut akan dihelat di Amerika Serikat dengan total 32 peserta. PSG merupakan satu dari 12 klub Eropa yang bermain di ajang kompetisi tersebut. Selain PSG, ada wakil lainnya yang sudah dikonfirmasi akan ikut serta pada Piala Dunia Antar Klub dengan format yang baru. Tim tersebut diantaranya adalah Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Munchen, Inter Milan, AS Benfica, dan juga FC Porto. Piala Dunia Antar Klub akan menggunakan format baru. Piala Dunia Antar Klub dengan format baru akan dimulai pada tahun 2025 nanti. Sebanyak 32 tim menjadi peserta ajang yang bakal berlangsung di Amerika Serikat tersebut. FIFA telah mengumumkan tanggalnya yakni 15 Juni hingga 13 Juli. Total turnamen berlangsung selama 29 hari dan rupanya tidak semua melihat dengan kacamata positif. Para pelaku aktif sepak bola bereaksi sebaliknya. Adanya tambahan event ini dinilai membuat jadwal mereka semakin padat. Demi trofi Piala Dunia Antar Klub, Pep Guardiola minta Man City serius melawan Orawarez. Josep Guardiola mengatakan bahwa Manchester City tidak menganggap remeh Orawarez saat mereka berusaha untuk melengkapi koleksi trofi mereka dengan memenangkan Piala Dunia Antar Klub untuk pertama kali. Tak dipungkiri Man City merupakan unggulan kuat untuk memenangkan turnamen ini, namun sang pelatih Guardiola menegaskan bahwa hal ini masih jauh dari kata pasti. Dalam 10 edisi terakhir Piala Dunia Antar Klub telah dimenangkan oleh tim-tim asal Eropa, dan Man City akan menjadi favorit kuat ketika mereka menghadapi juara Liga Champions Asia yakni Orawarez. Man City didenda 2,3 miliar rupiah oleh FA. Man City didenda sebanyak 120.000 pound sterling atau sekitar 2,3 miliar rupiah oleh Federasi Sepak Bola Inggris setelah para pemainnya mengepung ofisial pertandingan ketika berhadapan dengan Tottenham kemarin. Beberapa pemain Man City mengepung wasit Simon Hooper pada akhir pertandingan pada tanggal 13 Desember kemarin setelah ia menghentikan permainan ketika Jack Grealish akan melakukan serangan balik. Hasil drawing Man City di babak 16 besar jadi sorotan. Drawing babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 sudah digelar oleh UEFA. Hasilnya pun terbilang ideal, sebab tim-tim besar tak bertemu satu sama lain. Namun dari semua undian tersebut ada satu undian yang mendapatkan sorotan lebih tajam oleh sejumlah netizen. Undian itu mempertemukan Man City dengan Copenhagen. Diketahui dalam 5 tahun terakhir Manchester City selalu diuntungkan dengan bertemu tim-tim lemah di babak 16 besar. Mereka hanya sekali bertemu dengan tim berat yakni Real Madrid. Hasil drawing 16 besar Liga Champions dinilai aneh. Fans dibuat bingung saat menyaksikan drawing atau undian babak 16 besar Liga Champions. Mereka merasa aneh dan janggal karena Real Madrid dilarang bertemu dengan PSV Eindhoven meski mereka tidak tergabung dalam grup dan juga negara yang sama.
Fans dibuat sedikit bingung dengan hal ini, mengingat kedua belah pihak tidak berasal dari konfederasi yang sama atau terlibat dalam satu grup di Liga Champions. Barcelona jadi ujian yang menarik untuk Napoli. Pelatih Napoli yakni Walter Mazzarri menilai Barcelona jadi ujian menarik untuk anak asuhnya di babak 16 besar Liga Champions. Menurutnya El Barça adalah lawan yang sangat sulit. Napoli akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu di leg pertama pada tanggal 21 Februari dan leg kedua giliran berlangsung di markas El Barça pada tanggal 12 Maret mendatang. Duel menghadapi Blaugrana nanti menurut Mazzarri akan jadi ujian untuk anak asuhnya. Hal ini bakal jadi tantangan tersendiri untuk Napoli. Pochettino sebut Carabao Cup prioritas bagi Chelsea. Pochettino mematok target juara Carabao Cup bersama Chelsea. Trofi ini menjadi prioritas bagi Pochettino yang belum pernah juara di Inggris. Carabao Cup menjadi salah satu peluang Chelsea untuk meraih trofi, dan Pochettino pun menyebut Carabao Cup atau Piala Liga Inggris sebagai prioritas utama dari Chelsea. Apalagi manajer asal Argentina itu belum pernah merasakan juara selama berkarir di negeri Inggris. Kai Havertz mulai gacor di Arsenal. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta buka-bukaan terkait apiknya performa dari Kai Havertz di timnya. Yang menyebut bahwa kunci apiknya performa Havertz adalah kepercayaan dirinya yang kini membaik. Dalam pandangan Arteta, performa apik dari Kai Havertz tersebut bukan hanya karena ia bisa mencetakkan gol. Ia merasa sang playmaker berkontribusi besar bagi banyak elemen permainan The Gunners pada laga ini. Dia sudah mencetakkan 4 gol dari 7 pertandingan. Dia juga sebenarnya bisa mencetakkan gol satu lagi melalui tandukannya karena ia berada di posisi yang sangat bagus, ujar dari Arteta. Firmino hilang di Arab Saudi. Roberto Firmino sempat memberikan kesan pertama yang menggoda usai mencetakkan hat-trick di laga debutnya. Namun kini Roberto Firmino belum mencetakkan gol selama 16 laga beruntun. Rinciannya 14 laga di Liga Arab Saudi dan 2 kali di laga Piala Raja. Firmino cuma bisa menyumbangkan 2 assist sejauh ini. Padahal Firmino selalu bermain penuh sebagai starter. Walau di 5 pertandingan terakhir di Liga, Firmino harus puas cuma jadi pemain pengganti. Andre Onana jadi kiper terbaik Liga Inggris sementara ini. Dari pecundang jadi pemenang, kata-kata ini mungkin layak disematkan kepada Andre Onana menyusul penampilannya pada laga kontra Liverpool pada akhir pekan kemarin. Ketangguhan kiper Manchester United tersebut merupakan salah satu faktor di balik sukses Setan Merah mencuri 1 poin di Anfield Stadium. Laman statistik WhoScored memberikan nilai 7,92 untuk penampilan Andre Onana pada laga tersebut. Nilai ini menjadikan Onana sebagai pemain terbaik United pada laga itu. Nilai ini juga mendongkrak nilai rata-rata kiper asal Kamerun tersebut. Dari 17 penampilan, ex-kiper dari Inter Milan itu mendapatkan rata-rata 6,89 dan menjadikannya sebagai kiper terbaik Liga Inggris sejauh ini. Christian Eriksen sedikit lagi comeback di skuad Setan Merah. Satu lagi kabar baik datang dari Manchester United. Gelandang mereka yakni Christian Eriksen sudah selangkah lebih dekat untuk bisa melakukan comeback. Manchester Evening News melaporkan sang gelandang terpantau sudah mengikuti sesi latihan Manchester United pada hari Senin pagi waktu setempat. Jika situasi ini terus berlanjut, maka Eriksen berpotensi bisa comeback di skuad Man United di akhir pekan ini. David Alaba cedera, Ancelotti isyaratkan Madrid akan cari bek baru. Pelatih Madrid yakni Carlo Ancelotti mengisyaratkan timnya akan mencari bek baru menyusul cederanya dari David Alaba. Carlo Ancelotti lantas mengisyaratkan bahwa Real Madrid akan mencari amunisi baru pada bursa transfer dingin nanti. Pasalnya stok bek yang ia miliki kini jadi sangat terbatas. Donny van de Beek segera resmi jadi pemain baru dari Eintracht Frankfurt. Donny van de Beek dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk pergi dari Setan Merah. Sang gelandang dilaporkan sudah terbang ke Jerman untuk menuntaskan transfernya tersebut. Fabrizio Romano melaporkan sang gelandang sudah mendapatkan lampu hijau dari Setan Merah untuk menuntaskan kepindahannya. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis setibanya di Jerman. Ia juga akan menuntaskan urusan administrasi transfernya. Jadi transfer ini dilaporkan sudah bisa disahkan pada Rabu 20 Desember. Van de Beek sendiri bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman hingga akhir musim nanti.
Jadon Sancho bakal gabung dengan klub Bundesliga. Ada kabar terbaru beredar seputar masa depan dari Jadon Sancho. Sang winger dikabarkan berpotensi kembali bermain di Bundesliga bersama RB Leipzig. Bila melaporkan bahwa RB Leipzig saat ini berminat untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho ke Jerman. Deretan bulan lagi butuh tambahan tenaga di sektor sayap mereka. Itulah mengapa mereka berminat mendatangkan Jadon Sancho. Menurut laporan yang sama juga mengklaim bahwa Sancho harus mau berkorban jika mau bermain di RB Leipzig. Deretan tidak bisa menanggung seluruh gajinya karena besaran gaji Sancho jauh lebih besar daripada pemain dengan gaji termahal di klub mereka. Thomas Muller akan perpanjang kontrak di Bayern Munchen. Pemain Bayern Munchen yakni Thomas Muller dikabarkan akan menambah masa baktinya bersama klubnya tersebut 1 tahun lebih lama sampai tahun 2025. Thomas Muller telah menerima proposal kontrak dari Bayern Munchen. Dia akan menandatangani kontrak baru hingga Juni 2025, tulis dari Fabrizio Romano. Romano juga mengatakan perpanjangan kontrak dari Muller itu juga diminta langsung oleh sang pelatih Thomas Tuchel yang kini menginginkannya untuk tetap bertahan lama di The Bavarian. Arsenal datangkan Dominic Solanke. Arsenal dikabarkan terus memantau Dominic Solanke dengan Mikel Arteta mempertimbangkan penyerang promo tersebut sebagai alternatif yang memungkinkan untuk target transfer utama mereka di bulan Januari nanti. Pemain yang kini berusia 26 tahun tersebut telah mencetakkan 65 gol dan memberikan 28 assist dalam total 193 pertandingan untuk klubnya tersebut. Robert Sanchez cedera, Chelsea tingkatkan pengejaran dari Aaron Ramsdale. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan potensi untuk bisa mendatangkan penjaga gawang Arsenal yakni Aaron Ramsdale, mengingat Robert Sanchez yang akan absen dari lapangan. Kini kiper Arsenal tersebut telah dikaitkan dengan kepindahannya pada musim dingin setelah kehilangan tempat di tim utama di musim ini, menyusul kedatangan dari kiper baru David Raya.